dalamnya lautan akan kuarungi, gunung yang menjulang pastikan ku daki. Rintangan yang datang takkan menghalangi segala niat yang telah kita yakini. Kadang aku harus menyatu dan juga saling melengkapi untuk menggapai semua mimpi menjadi yang terbaik. Jangan pernah menyerah, menaklukkan dunia. Jangan berhenti untuk terus berjuang jadi pemenang. Tetap semangat ini takkan pernah habis selama kita terus bersama. Meski berbeda, kita pasti bisa. Jangan putus asa menghadapi cobaan. Yakin dan percaya itulah kuncinya. Kadang aku harus menyatu dan juga saling melengkapi untuk menggapai semua mimpi menjadi yang terbaik. Jangan pernah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih akan sejawat guru-guru yang sudah mau hadir pada kesempatan ini. Pada hari ini saya akan mempresentasikan materi modul 1 DG4 Guru Penggerak untuk kesenjangan. Materinya mengenai disiplin budaya disiplin. Budaya positif. Sekarang disiplin. Disiplin ketika kita mendengar kata disiplin, apa yang terbayang di benak kita? Sebenarnya kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan kata tertib, teratur, kepatuhan pada peraturan, sedangkan kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Padahal itu berbeda karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir dan kalau perlu tidak perlu digunakan sama sekali pada anak didik kita. Terus dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk sedangkan itu disiplin. Seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan diri besar. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan diri besar dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik dari diri sendiri, dari diri pribadi, dari siswa itu sendiri. Kemudian nilai-nilai kebajikan yang dipelajari yang harus kita terapkan kepada anak didik yaitu profil pelajar Pancasila. Yaitu anak didik harus beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, ini yang paling utama. Kemudian dia harus mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Kemudian ada lagi, yaitu sikap murid yang harusnya toleransi, ada rasa hormat, ada integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri dan komitmen. Kemudian cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, kemandirian dan tanggung jawab, kejujuran, amanah, diplomatis, hormat dan santun ini yang harus diutamakan, dermawan, tukang tolong dan gotong royong, percaya diri, kreatif dan pekerja keras ini yang harus kita tumbuhkan pada anak didik, terutama percaya diri dan kreativitasnya, dan kepemimpinan di keadilan, baik dan rendah hati, toleransi, kedamaian dan kesatuan. Kemudian ada petunjuk seumur hidup dan keterampilan hidup yaitu keterampilan hidup yang dimilikinya harusnya dapat dipercaya, lurus hati, mendengar yang aktif, tidak merendahkan
orang lain, memberikan yang terbaik dari dirinya sendiri. Petunjuk hidupnya peduli, kenalan, kerjasama, keberanian, keingin-tahuan, usaha, kelulusan, fleksibilitas, dan berorganisasi. Kemudian ada segmen esensial virtues, yaitu empati, suara hati, kontrol diri, rasa hormat, kebaikan, toleransi, dan keadilan. Ini yang harusnya ada dalam siswa didik yang harus dikatuakan. Kemudian ini ada proyek nilai kebajikannya. Ini ada beberapa proyek nilai kebajikan yang harus ada di diri peserta didik. Saya yakin di peserta didik kita sudah ada beberapa yang sudah memiliki sebagian dari proyek nilai kebajikan ini. Kemudian menurut Dian Johnson dalam bukunya Restoring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, menjelang tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Biasanya orang yang memiliki motivasi perilaku untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Sebenarnya mereka tidak menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik, psikologis maupun tidak terpenuhi kebutuhan mereka bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut. Ini disebut dengan eksternal. Kemudian untuk mendapat imbalan dan penghargaan dari orang lain, satu tingkat di atas motivasi yang pertama, di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Orang yang dengan motivasi ini akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Biasanya siswa mau belajar tapi bisa dapat dari ilmunya, misalnya dapat nilai besar, dapat meningkat dan sebagainya. Terus untuk menjadi orang yang lebih mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, ini yang paling tinggi. Seharusnya siswa itu mempunyai motivasi yang ini, motivasi perilaku yang ini. Karena dengan motivasi ini mereka akan menjadi apabila saya melakukannya, mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan mereka hargai. Mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang memiliki nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Ini adalah motivasi yang membuat seseorang memiliki disiplin yang positif, karena motivasi ini bersifat internal dari dirinya sendiri, bukan dari luar. Terus beda hukuman, kita sering memberikan anakku hukuman, konsekuensi dengan restitusi. Sebaiknya kalau hukuman, biasanya paling banyak hukuman. Hukuman itu bersifat tidak terencana atau tiba-tiba, karena akan murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman itu bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman yang diberikan ini biasanya berupa fisik ataupun psikis. Murid atau anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Sudah terencana. Kalau konsekuensi ini biasanya sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Umumnya bentuknya dibuat oleh pihak guru atau sekolah, dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterimanya bila ada pelanggaran. Contohnya kalau di sekolah tidak memakai sepatu hitam, terlambat sekolah, mereka sudah tahu apa konsekuensi yang akan diberikan oleh pihak sekolah atau guru. Kalau hukuman ini secara tiba-tiba, tadinya siswa ngantuk, kita kan tidak pernah membuat keyakinan di kelas. Apa yang kita lakukan secara tiba-tiba memberi hukuman. Tadinya duduk berdiri depan kelas, disuruh dikeluarkan, itu namanya hukuman. Kemudian yang paling baik itu adalah restitusi. Seharusnya guru itu memiliki menghukum siswa itu dengan restitusi. Restitusi itu proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalahnya dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang. Restitusi itu membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Penekanannya bukan pada bagaimana berperilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan, namun tujuannya adalah untuk menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Jadi kalau mereka melakukan kesalahan, seharusnya kita dengan murid itu berkolaborasi, bertanya, kamu melakukan kesalahan apa? Mengapa kamu melakukan itu? Ditanya dulu alasannya. Jangan kita ngejudge dari satu arah dari guru sendiri. Kemudian kita tanya, apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan kamu? Jadi dia yang memberikan hukuman pada dirinya sendiri. Tapi hukuman itu positif. Jadi bukan dari gurunya langsung ngejudge satu arah, itu namanya hukuman. Tapi biasanya secara umum di sekolah-sekolah ini masih ada memberikan hukuman, bukan restitusi. Jadi yang disarankan sekarang ini guru itu memberikan restitusi, bukan hukuman kepada siswa. Kemudian kita sering belum mendengar keyakinan kelas. Ini yang baru dicanangkan oleh
CGP calon guru penggerak dan Kemdikbud bukan peraturan kelas. Jadi seharusnya kalau kita masuk kelas, kita pertama sekali kelas semester 1, semester 2, kita membuat keyakinan kelas kita masing-masing, terutama guru mata pelajaran dengan siswanya. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Murid-murid pun demikian, mereka perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan-peraturan yang diberikan. Apa nilai-nilai kebajikan di balik peraturan tersebut? Apa tujuannya? Menjadi tidak tertarik atau takut sehingga hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan yang mengatur mereka tanpa memahami tujuan mulianya. Jadi sekarang harusnya kita membuat keyakinan kelas sebelum masuk kelas, bukan peraturan kelas, keyakinan kelas. Bagaimana membuat keyakinan kelas itu? Keyakinan kelas itu bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Terus pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Jadi ada kalimat positif bukan kalimat negatif. Kemudian keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Kemudian semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi kalau keyakinan kelas ini siswanya boleh membuat, seluruh siswa itu boleh menempelkan pakai kertas tempel itu di depan kelas. Jadi buat keyakinan kelas, saya mau kalau datang terlambat ini, terus keyakinan saya saling menghormati, saling menyayangi, kayak itu ditempel. Jadi mereka membuat sendiri tanpa kita yang membuat. Jadi mereka yang membuat keyakinan kelas sendiri. Jadi kalau saat dia melanggar, mereka melanggar keyakinan yang mereka buat bersama-sama, bersepakat secara bersama-sama. Itu keyakinan kelas. Kemudian ada 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu penguasaan. Ini penguasaan. Kemudian ada kasih sayang dan rasa diterima. Jadi siswa itu maunya dikasih sayang dan diterima. Mungkin siswa kita ini ada latar belakang dengan keluarga yang broken home, ada keluarga yang tidak semuanya bahagia. Jadi di sekolah mungkin dengan kelakuannya yang minta perhatian tadi, dia butuh kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian dia bertahan hidup. Jadi bertahan hidup ini kesempatan dia ke sekolah itu karena dimotivasi oleh orang tuanya. Jadi dia harus bertahan hidup dari sini. Kemudian kesenangan. Ada yang senang-senang, dia memperoleh teman, memperoleh kasih sayang di sekolah, dan ada yang memperoleh kebebasan. Biasanya ada yang seperti ini, anak yang metode belajarnya itu kinestetik, maunya lompat-lompat, jalan-jalan. Jadi kalau kalian menemukan anak yang di kelas mau jalan-jalan, itu bukan mereka tidak memperdulikan, tapi ada gaya belajar masing-masing. Ada audio, ada visual, ada kinestetik. Mungkin dia maunya keliling situ, keliling sini, gitu. Jadi kinestetik. Terus ini yang kita pelajari, posisi kontrol guru. Harusnya ada 5 yang diamati. Yaitu 1 yang paling rendah, posisi kontrol guru sebagai penghukum. Di sini seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Contohnya, kalau siswa datang tiba-tiba tidak memakai sepatu hitam atau memakai sepatu putih, langsung dia bilang, dari sini nak, nah, kenapa kamu tidak memakai sepatu? Tidak ditanya lagi, langsung coba lepas sepatu kamu, karena kamu telah melanggar hukuman. Gantung sepatu kamu dan seharian kamu tidak usah bersepatu. Itu namanya posisi penghukum. Tanpa bertanya dulu apa alasan siswa itu memakai sepatu yang berbeda. Itu posisi guru sebagai penghukum. Kemudian posisi guru sebagai pembuat orang merasa bersalah. Yang ini sering terjadi. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Nak, kamu yang siapa dengan ibu? Dipanggil terus ke BP. Gara-gara kalian. Itu biasanya pembuat merasa bersalah. Atau ngantuk terus anak ini, janganlah ibu lah buat soal susah-susah, masih lah. Nah itu dijawab, itu adalah pembuat orang merasa bersalah. Kemudian sebagai teman, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Ini bagus, tapi biasanya ini nanti ada kesenjangan. Dia ada hubungan antara guru dengan murid itu tidak ada hubungan yang maksudnya tidak ada batas gitu. Itu sebagai murid dan sebagai teman. Kemudian ada sebagai monitor atau pemantau. Itu memonitor berarti mengawasi. Jadi dia bertanya kepada siswa dulu, saya memakai sepatu putih tadi, kenapa memakai sepatu putih? Siswa menjawab, terus kenapa alasannya? Terus langsung diberi hukuman. Ada hukumannya sendiri dari pihak sekolah, itu dari pihak sekolah itu sebagai pemantau. Kemudian yang ini yang paling baik yaitu posisi kontrol guru. Posisi kontrol guru ini manajer, yang paling bagus tuh manajer. Yaitu posisi terakhir, yaitu
posisi di mana guru itu berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atau permasalahannya sendiri. Jadi yang tadi, kalau ditanya sananya atau siswa tadi, maaf Bu, kemarin hujan deras, jadi sepatu saya ini basah, sepatu saya cuma satu yang warna hitam. Oke. Terus ditanya lagi, bagaimana kamu memperbaiki? Kamu tahu kalau memakai sepatu putih ini salah? Tahu Bu, apa peraturan sekolah ini yang telah kamu langgar dan apa konsekuensinya? Jadi murid itu murid yang menggali sendiri kesalahannya. Jadi bukan guru yang langsung ngejudge dan memberikan hukuman kepada muridnya, dan murid sendiri yang dapat menemukan solusinya. Coba kalau kamu membuat kesalahan ini, apa yang harus kamu lakukan? Jadi dia sendiri yang menghukum dirinya sendiri, dan hukuman itu bernilai positif bagi dirinya sendiri, tidak ada paksaan dan tidak ada dipermalukan di sekolah itu. Itu posisi kontrol guru sebagai manajer. Kemudian segitiga restitusi. Kalau kita memanggil siswa, biasanya ada segitiga restitusi. Yang pertama sekali, validasi tindakan yang salah. Kita bertanya dulu pada siswa, jangan langsung tanya. Saya siswa nyontek, sini nak, apa yang telah kamu perbuat? Saya mencontek Bu. Jadi dia dengan sendirinya mengakui. Jadi validasi tindakan yang salah dari dia. Kenapa kamu mencontek? Gitu. Dari validasi tindakan salah, berarti kita tanya dulu kesalahan dia. Atau kalau dia bajunya keluar, sini nak, ada yang salah dengan kamu? Ada apa? Baju saya keluar. Jadi dia sendiri yang mengetahui kesalahannya, itu validasi tindakan yang salah. Kemudian menanyakan, menstabilkan identitas. Nanti baru kita kasih nasihat. Kalau kamu mencontek, kamu itu sudah merugikan orang lain. Yang pertama merugikan diri kamu sendiri. Nanti kamu tidak ada rasa percaya diri kamu. Yang kedua, kamu tidak ada kejujuran di diri kamu. Jadi kita tuh nasihati itu validasi, menstabilkan identitas. Kemudian baru menanyakan keyakinan kelas yang kita buat tadi. Nah, setelah kamu mencontek, adakah keyakinan kelas yang kamu langgar? Dia teringat yang dia buat. Ada Bu, apa? Saya tidak bersikap jujur. Nah, berarti keyakinan kelas itu dia ingat. Nah, sekarang dia baru bertanya, apa solusi untuk kamu mencontek ini? Apa yang harus kamu berikan sanksi kamu terhadap diri kamu sendiri? Jadi dikembalikan lagi ke siswa. Itu yang diharapkan dari Mas Nadiem pada guru-guru baru sekarang. Jadi jangan langsung mengejas anak memberi hukuman, tapi lebih baik memberikan restitusi. Jadi dia sendiri yang menghukum dirinya sendiri. Dan tapi kita lihat juga hukuman itu positif atau negatif untuk dirinya sendiri. Dan buat perjanjian, kalau dia membuat lagi, apa yang akan terjadi? Itu lagi. Itu cara segitiga restitusi. Oke, baiklah. Terima kasih teman-teman atas perhatiannya untuk penyampaian materi saya pada modul 1.4 ini. Kalau ada yang mau ditanya silakan. Atau sudah jelas? Bertanya Bu Eni, boleh? Boleh, silakan Bu. Baiklah, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Di sini saya tertarik dengan kata di situ tadi ada keyakinan kelas. Tetapi saya juga pernah baca ada istilah kesepakatan kelas. Nah, yang ingin saya tanyakan, apakah antara keyakinan kelas dan kesepakatan kelas itu sama atau mungkin ada perbedaannya? Itu saja pertanyaan dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Mila. Memang sekarang ada yang baru, ada keyakinan kelas, ada kesepakatan kelas. Yang pertama sekali kalau kita masuk ke kelas itu kita membuat dulu kesepakatan kelas sebelum keyakinan. Kesepakatan kelas itu sama, kita kasih kertas kertas kalau boleh biar enak diingat itu beli karton yang besar, kita tempel, terus mereka kita kasih yang kertas tempel yang warna-warni itu. Jadi setiap anak kita beri satu-satu. Jadi dibuat kesepakatan kelas. Kesepakatan kelasnya apa? Satu salahnya, boleh terlambat 5 menit. Nah, setuju dah? Setuju semua, tempel. Berarti boleh terlambat 5 menit setelah gurunya masuk. Jadi gurunya juga konsekuen. Jadi kalau anaknya terlambat 5 menit, kita sudah ada kesepakatan. Yang kedua, jaga kebersihan di kelas. Berarti dia ingat, dia sudah buat kesepakatan kelas, menjaga kebersihan di kelas sampai pulang sekolah. Itu kesepakatan kelas. Kesepakatan. Yang ketiga, dilarang mencontek. Itu kayak kesepakatan kelasnya. Terus yang keempat, kumpulkan tugas tepat waktu. Itu seluruhnya dibuat kesepakatan kelas. Itu kesepakatan kelas. Tapi kalau keyakinan kelas itu, contohnya satu, ada rasa dari dirinya, saling menghormati, saling menyayangi, jujur, itu
Itu keyakinan kelas. Jadi kalau dibuat sudah ada kesepakatan dan keyakinan kelas di tiap kelas masing-masing, mau masuk gurunya berbeda-beda, mereka tetap mempunyai peraturan yang sama. Jadi mereka tidak terikat dengan guru yang ini. Jadi boleh lagi kalau setiap guru mata pelajaran itu membuat keyakinan atau kesepakatan kelas dengan yang siswa yang dimaksudnya boleh. Tapi di kelas juga mereka sudah punya keyakinan kelas dengan wali kelasnya yang sudah kesepakatan dan keyakinan kelas yang memang global. Jadi walaupun nanti kita tidak masuk, ada guru yang lain masuk, tapi mereka tetap ingat akan keyakinan dan kesepakatan kelas. Itu yang dicanangkan sekarang. Jadi setelah masuk kelas itu harus buat keyakinan dan kesepakatan kelas. Nanti kertas itu kita tempel selamanya di kelas. Jadi dia ingat apa yang mereka sepakati dan yakini secara bersama. Maksudnya mungkin agak susah mungkin dipikirkan sekarang ya, tapi mungkin lambat laun itu akan menjadi suatu kebiasaan. Jadi lambat laun mungkin siswa sudah tahu, oh di sekolah kami itu sudah ada keyakinan dan kesepakatan kelas yang dibuat. Itu saja Ibu kita. Terima kasih. Sama yang kayak ini nah, ada kasus nih Bu, yang posisi kontrol tadi nih. Kasusnya guru matematika dan wali kelas 8, Ibu Santi sakit sehingga tidak dapat masuk dan mengajar. Kemudian akhirnya dicarikan guru pengganti, Ibu Eni. Ibu Eni baru 2 tahun menjadi guru di SMP. Beberapa murid perempuan, Pipi dan Natali, mengetahui hal ini dan mulai menggunakan kesempatan dan bersikap seenaknya, tertawa dan tidak mengindahkan kehadiran Ibu Eni. Ibu Eni mencoba menyapa Pipi dan Natali dengan ramah, sambil mengingatkan mereka untuk tetap fokus pada pengerjaan tugas. Ayolah tugasnya dikerjakan, nanti ibu ditegur kepala sekolah kalau kalian tidak mengerjakan tugas. Tolong bantu ibu ya. Namun Pipi dan Natali malah jadi tertawa. Ah ibu, santai saja bu. Mereka tetap tidak mengerjakan tugas dan malah mengobrol. Keesokan harinya, Ibu Santi memanggil Pipi dan Natali serta menanyakan tentang laporan Ibu Eni. Ibu Santi menanyakan apakah mereka bersedia melakukan memperbaiki permasalahan yang ada. Pipi dan Natali sempat ragu-ragu dan membela diri, namun pada akhirnya mengatakan akan meminta maaf. Ibu Santi menanggapi bahwa tindakan itu boleh saja dilakukan bila mereka sungguh-sungguh ingin meminta maaf. Namun Ibu Santi menanyakan kembali apa yang mereka bisa lakukan untuk menggantikan rasa tidak dihormati Ibu Santi. Baik Pipi maupun Natali mengaku bahwa perilaku mereka tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Ibu Santi melanjutkan kembali apa yang akan mereka lakukan untuk memperbaiki masalah. Apakah ada gagasan? Sejenak mereka berpikir. Natali dan Pipi mengusulkan bagaimana kalau mereka mengadakan sebuah diskusi kelompok dengan teman-teman sekelasnya. Tema yang mereka pilih adalah penerapan keyakinan kelas, terutama tentang sikap saling menghormati dan bagaimana penerapannya di lingkungan kehidupan sehari-hari di sekolah. Usulan kedua adalah mengirim email kepada Ibu Eni tentang gagasan mereka tersebut. Mereka pun memberitahu Ibu Eni bahwa mereka telah memberitahu kepala sekolah, Pak Hasan, bila lain waktu ada ketiadaan guru, maka mereka akan mengusulkan Ibu Eni sebagai guru pengganti. Nah, di sini, kasus ini sudah kelihatan bahwa tema keyakinannya itu yaitu sikap saling menghormati, dan penerapannya ini yang mereka buat sendiri tadi. Keyakinan sikap saling menghormati. Kemudian, nah posisi kontrol Ibu Eni tadi yaitu sebagai teman. Karena ucapannya, ayolah tugasnya dikerjakan. Nanti ibu ditegur bapak kepala sekolah kalau kalian tidak kerjakan tugas. Tolong bantu ibu ya. Dan tolong bantu ibu itu berarti Ibu Eni ini sudah memposisikan dirinya sebagai kontrol teman. Itu bedanya sebagai kontrol teman. Nah yang ini kalau sebagai kontrolnya sebagai kasus ketiga sebagai pembuat rasa bersalah itu ini. Ayo Fajar, makanya jangan tidur-tiduran, lain kali perhatikan. Sudah sana duduk kembali, kira-kira siapa yang bisa? Itu pembuat rasa bersalah. Dan bisa sudah duduk sana, siapa yang bisa? Ayo. Jadi membuat rasa bersalah pada siswa, dia sudah memposisikan sebagai posisi kontrol pembuat rasa bersalah. Atau dia ngomong, gimana kamu Fajar, kamu tidak kasihan sama ibu ya? Ibu sudah capek-capek ngajarkan kamu, tidak kasihan sama ibu. Itu berarti kontrolnya sebagai teman, sebagai pembuat rasa bersalah. Beda lagi kalau yang ini. Kalau yang ini, dia yang ini sebagai manajer. Ini bedanya, sebagai manajer. Kasus ini sebagai manajer. Anto dan Dino sedang bermain bersama di lapangan basket. Tiba-tiba terlibat dalam sebuah pertengkaran adu mulut. Dino pun menjadi emosi dan mengadakan kontak fisik, menarik kemeja Anto dengan kasar. Sampai 3 kancingnya terlepas. Pada saat itu, guru tiket langsung memarahi mereka dan membawa mereka ke ruang kepala sekolah.
Ibu Suti sebagai kepala sekolah berupaya menenangkan keduanya, terutama Dino. Dino, sepertinya kamu saat ini sedang marah sekali. Mendengar itu, Dino pun mengalir bercerita tentang kesalahan hatinya. Ibu Suti pun melanjutkan bahwa membuat kesalahan adalah hal yang manusiawi dan bahwa mempertahankan diri adalah hal yang penting. Namun, meminta Dino memikirkan cara lain yang mungkin lebih efektif karena saat itu Dino berada di ruang kepala sekolah. Jadi dia tidak langsung menyalahkan, tapi dia menyampaikan kepada Dino bahwa hal kesalahan itu manusiawi, semua orang melakukan kesalahan itu, dan mempertahankan diri itu adalah hal yang penting. Namun ada hal yang lain yang bisa dilakukan untuk mempertahankan diri itu. Terus Ibu Suti melanjutkan bertanya kepada keyakinan kelas yang disepakati, serta apakah Dino bersedia memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan terhadap Anto. Dino pun akhirnya perlahan mengangguk. Kemudian Ibu Suti balik bertanya kepada Anto, hal apa yang bisa dilakukan Dino untuk memperbaiki masalah Anto masalah itu. Anto menjawab, saya perlu kancing saya diperbaiki, Bu. Ibu saya akan sangat marah kalau melihat kancing baju saya sampai copot 3 kancing begini. Ibu Suti pun kembali bertanya kepada Dino, apakah yang akan kamu lakukan untuk menggantikan 3 kancing Anto yang terlepas? Dia berpikir sejenak namun menjawab, wah tidak tahu, Bu, saya lem kembali mungkin ya, Bu. Ibu Suti berpikir sebentar dan menanggapi, kalau dilem akan mudah terlepas kembali, Dino. Bagaimana kalau kamu menjahitkan saja? Bersediakah kamu? Dino tampak ragu-ragu dan menanggapi, menjahit? Mana saya tahu bagaimana cara menjahit, Bu. Ibu Suti meneruskan, apakah kamu bersedia belajar menjahit? Dino berpikir sejenak, memandang ke meja Anto dan menanggapi, yang mengajari saya siapa, Bu? Dengan cepat Ibu Suti menjawab, Pak Irfan, guru tata busana. Dino kembali diam sejenak, memandang ke meja Anto yang tanpa kancing. Akhirnya Dino mengangguk tanda menyetujui, dan sepanjang siang itu Dino belajar menjahit dan memperbaiki meja Anto. Terakhir kali terlihat kedua anak laki-laki itu, Dino dan Anto pada jam pulang sekolah. Mereka sudah bercengkerama dan senda gurau kembali. Ini jadi posisi manajer. Jadi guru itu nanya dulu, tidak langsung menyalahkan salah langsung, tapi dia menanyakan, perbuatan kamu tuh benar, manusiawi, dan mempertahankan ada hal yang penting, tapi ada hal lain mungkin yang bisa dilakukan untuk ini. Kemudian gurunya nanya lagi, apa yang harus kamu lakukan? Jadi dibalikkan lagi solusinya. Nanti siswanya tanya, kalau siswanya tidak bisa menemukan solusi, gurunya baru memberikan lagi solusi. Mau kamu belajar menjahit? Nah, dicarikan guru yang bisa belajar menjahit. Jadi setelah mereka berkelahi di luar, mereka tidak ada lagi dendam lagi. Jadi, itu cara posisi kontrol guru sebagai manajer. Oke, baik. Bapak Ibu, rasanya demikian ada terhadap penjelasan saya. Ada yang kurang dipahami? Paham? Terima kasih saya ucapkan atas kesempatan dan waktunya pada kesempatan ini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus bersama. Selama kita terus bersama, meski berbeda, kita pasti bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai semester 2019, kita ulangi channel akun ya, kelas dengan kesepakatan nanti dibagikan slot ini, kalian tuliskan yang positif, nanti silakan tempelkan ke depan kelas ya. Oke, silakan ditulis kesepakatan bagian
Nek, Udah, ini udah pulang nih. Memberi alasan kamu, memberi pernyataan seperti ya. Tuh, datang paling lama 5 menit setelah bel. Terus boleh minum, boleh sekali minum ya. Hargai, saya bantu. Menghormati, hargai, saling menghormati, saling menolong, saling memberi, saling menghargai, saling membantu. Oke, itu keyakinannya lah ya. Jadi ada 1, 2, 3, 4, ada 4 keyakinan kelas, ada 5 kesepakatan kelas. Jadi Kita pasti bisa. Dalam yang lautan akan kuarungi gunung yang menjulang pastikan ku daki. Rintangan yang datang takkan menghalangi segala niat yang telah kita yakini. Kadang aku harus menyatu dan juga saling melengkapi untuk menggapai semua mimpi menjadi yang terbaik. Jangan pernah menyerah, menaklukkan dunia. Jangan berhenti untuk terus berjuang jadi pemenang. Tetap semangat ini takkan pernah habis selama kita terus bersama. Meski berbeda, kita pasti bisa. Jangan putus asa hadapi cobaan. Yakin dan percaya itulah kuncinya. Jangan pernah menyerah, menaklukkan dunia. Jangan berhenti untuk terus berjuang jadi pemenang. Tetap semangat ini takkan pernah habis selama kita terus bersama. Meski berbeda, jangan pernah menyerah.
pasti bisa. Dalamnya lautan akan kuarungi, gunung yang menjulang pastikan ku daki. Rintangan yang datang takkan menghalangi segala niat yang telah kita yakini. Kadang aku harus menyatu dan juga saling melengkapi untuk menggapai semua mimpi menjadi yang terbaik. Jangan pernah menyerah, menaklukkan dunia. Jangan berhenti untuk terus berjuang jadi pemenang. Tetap semangat ini takkan pernah habis selama kita terus bersama. Meski berbeda, kita pasti bisa. Jangan putus asa menghadapi cobaan. Yakin dan percaya itulah kuncinya. Kadang aku harus menyatu dan juga saling melengkapi untuk menggapai semua mimpi menjadi yang terbaik. Jangan pernah menyerah. Jangan pernah menyerah, menaklukkan dunia. Jangan berhenti untuk terus berjuang jadi pemenang. Tetap semangat ini takkan pernah habis selama kita terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mila Elvia SPD dari SMA Negeri 1 Lahan. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan testimoni rekan sejawat saya, Ibu Weni Oktaharyani SPD MPD GR, mengenai pengimbasan yang sudah dilakukan kepada rekan sejawat di SMA Negeri 1 Lahan. Satu hal yang tertarik bagi saya yaitu mengenai ada satu kesepakatan kelas yang dibuat, entah itu pada saat mulai dalam pembelajaran ataupun kesepakatan pada saat satu di awal semester. Ternyata melalui kesepakatan kelas ini siswa dan guru juga diajarkan untuk berkomitmen melaksanakan tanggung jawab terhadap hal-hal yang sudah disepakati bersama, sehingga dengan kesepakatan kelas tersebut dapat mengurangi hal-hal yang dapat mengganggu kegiatan proses belajar mengajar, entah itu dalam 1 tahun, entah itu dalam 1 semester, entah itu dalam 1 kelas dalam 1 kali tatap muka. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Ibu Weni sebagai CGP dapat menjadi inspirasi bagi kami rekan sejawat dan akan kami terapkan untuk pembelajaran di tahap selanjutnya ataupun pada pertemuan berikutnya. Dan kami juga berharap kepada Ibu Weni untuk tetap memberikan hal-hal positif bagi rekan sejawat yang ada di sekolah ini agar pada saat kami melakukan proses belajar mengajar mendapatkan ilmu baru. Demikian testimoni dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses untuk Ibu Weni. Jadi pemenang, tetap semangat ini takkan pernah habis selama kita terus bersama. Meski
jangan putus asa. Selamat pagi, nama saya Mina Udrina Wibowo dari kelas 10 MIPA 4. Pada pembelajaran biologi, sebelum memulai pembelajaran pada semester genap ini, Ibu Weni mengajak kami membuat keyakinan dan kesepakatan kelas. Hal ini terasa baru untuk kami. Kami diarahkan untuk memunculkan usulan, ide, gagasan tentang bagaimana mewujudkan kelas nyaman sekaligus disiplin. Dengan adanya keyakinan kelas yang dibuat bersama semua anggota kelas, murid dan guru, maka kami dapat memunculkan disiplin diri yang muncul dari dalam diri yang bukan paksaan, dalam bentuk aturan maupun sanksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Viola Aulia dari 10 MIPA 1. Pembiasaan positif ini sering dilakukan oleh Ibu Weni selama proses pembelajaran di kelas maupun di sekolah adalah melakukan pembiasaan awal dan akhir proses pembelajaran, seperti menyambut kedatangan murid di gerbang sekolah kembali bersalaman. Kegiatan ini bertujuan untuk membentuk kebiasaan harian murid. Bentuknya tidak terlalu berat, namun memerlukan hati-hati dalam melakukannya. Kegiatan lain yang dilakukan oleh Ibu Weni yaitu berdoa bersama sebelum dan sesudah melaksanakan pembelajaran. Di akhir pelajaran juga dilakukan refleksi materi yang telah diberikan. Dalam pembelajaran ini, kami dapat mendapatkan pengalaman baru dan menimbulkan motivasi dalam belajar, hingga kami dapat bersemangat dalam belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abel Pratama dari kelas 10 MIPA 1. Kebiasaan positif yang sering diterapkan oleh Ibu Weni selama proses pembelajaran yaitu menerapkan tata tertib di kelas seperti menjaga lingkungan kelas tetap bersih selama proses pembelajaran berlangsung, membuang sampah pada tempatnya. Tata tertib menjadi benteng pembatas antara yang boleh dan tidak boleh, antara yang baik dan tidak baik. Tata tertib yang disepakati dan dijalankan bersama-sama. Tata tertib diperlukan mengingat menyangkut kebiasaan. Dengan adanya aturan, seseorang akan terikat. Dengan demikian, kebiasaan positif akan terus berkembang hingga menjadi karakter. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rintangan yang datang takkan menghalangi segala niat yang telah kita yakini. Kadang aku harus menyatu dan juga